Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka anakku yang mau menikmati Quran, jaga mata tak, jaga telinga tak, jaga makanan tak. Jangan makan kalau bukan milik tak, secara halal. Jangan nak, lebih baik terhormat Anda kelaparan di situ daripada mengambil miliknya orang lain. Jangan. Apalagi Anda durhaka sama orang tuanya, bermaksiat sama orang tuanya, jangan pernah. Belajar kepada Imam Syafi'i. Nasihat gurunya, tidak ada yang bisa menjaga hafalanmu itu. Mari Pak yang mau menikmati tahajud, nikmati dengan kurangi dosa di siang hari, pasti malam hari terbangun tepat pada waktunya. Siapa berdosa di siang hari Pak, mungkin bangun hanya bangun pergi kencing, tapi dia tidak mampu berdiri di malam hari. Siapa mau berdoa dengan penuh keyakinan, penuh tawakal, penuh ketenangan hati, hindari maksiat, karena maksiat itu mencegah kebaikan. Saya mengambil di pembahasan pengantarnya kitab Imam Ibnu Qayyim ini, bukankah dosa dan maksiat menyebabkan ayah dan ibu kita, yakni Adam dan istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, penuh kenikmatan, penuh keindahan dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah, yakni di bumi. Itu karena dosanya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sudah penuh kenikmatan, surga diusir Pak. Jadi kalau rumah kita biasa dengan damai, sejuk, oh tiba-tiba perang, kacau, curigai salah satu di antara kita, ada yang bermaksiat kepada Allah. Ada yang bermaksiat kepada Allah. Bukankah dosa telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat? Dulu iblis itu imamnya malaikat Pak, yang imamnya malaikat dalam hal perkara taat dan ibadat sujud. Kondisi lahir dan batinnya pun diubah menjadi lebih buruk itu iblis. Lahirnya dijadikan sejelek-jelek dan seburuk-buruk rupa, sedangkan batinnya dijadikan lebih jelek dan lebih buruk daripada lahirnya. Kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi kejelekan, surga menjadi neraka yang berkobar-kobar, iman menjadi kekufuran, pertolongan menjadi permusuhan, penentangan, gema tasbih, tahlil dan pesucian menjadi gema kekufuran, kesyirikan, kedustaan dan kebejatan, serta pakaian keimanan menjadi kekufuran, kefasikan dan kurakan. Hinalah iblis di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya, dan jatuhlah posisinya di hadapan pandangannya. Kemarahan dan kemurkaan Rabb menimpanya, kemudian membinasakannya. Iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan pelaku kejahatan. Dulu pemimpinnya malaikat, sekarang pemimpinnya orang
orang pelaku kejahatan yang rela terhadap kepemimpinan itu setelah sebelumnya menjadi ahli ibadah. Bisa jadi, Pak. Kita hari ini yang menikmati ruku dan sujud, kita ini menikmati ibadah kepada Allah, karena dosa dan maksiat bisa terjungkir. Itu yang disebut dengan tadi, yang disebut dengan balia. Bisa jadi hilang. Yang pernah saya dapat, bapak ibu datang di rumah, sudah hafal Quran, sudah 6 juz dihafal, Pak, tapi satu ayat pun tidak bisa disebut. Tak bisa disebut satu huruf pun dari Al-Quran itu. Bismillah dia tidak bisa sebut, nama Allah tidak bisa disebut. Apa yang terjadi, Pak? Sering berlama-lama di WC. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Masuk di WC tidak bismillah, di WC menyanyi-menyanyi, apalagi jawab azan di WC, maksiat di WC. Enam juz dihafal, satu huruf pun tidak bisa disebut. Saya kasih buku begini, buku agama, ada ayat, ada bahasa Arab, ada hadis. Bahasa hadis dia baca, bahasa Arab dia baca, tapi begitu sampai di ayat nggak bisa, Pak, terkunci mulutnya. Dan bukan cerita, saya langsung hadapi nih. Dia gagah, perkasa, tapi terkunci mulutnya kalau mau sebut satu ayat, dihukum. Bisa jadi hukuman. Jangan remehkan itu, baca doa sebelum makan. Jangan remehkan itu. Jangan remehkan baca doa sebelum makan. Jangan remehkan sebelum tidur. Bisa jadi bersarang setan dalam diri kita. Yang ketiga, bukankah dosa menyebabkan tenggelamnya penduduk bumi hingga air menutupi puncak pegunungan? Ini umatnya Nabi Nuh. Bukankah dosa pula mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi, laksana tunggul-tunggul pohon kurma yang lapu. Angin tersebut menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun dan hewan ternak mereka hingga menjadi pelajaran bagi umat setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Kita butuh tobat kepada Allah. Tidak mungkin terjadi kalau bukan dosa dan maksiat. Maka perbaiki niat-niat kita, anakku, menghafal Al-Quran. Jadikan Quran itu sebagai sumber nur. Berniat bukan untuk dunia, tapi untuk cinta kepada Allah dengan ayat-ayat itu. Kita dipilih oleh Allah dengan hamilul Quran. Kita membawa Quran ini di hadapan manusia, melalui lidah-lidah kita diperdengarkan. Kalaupun nanti manusia hormati kita dengan ayat Al-Quran, manusia muliakan kita dengan Quran, itu karena keberkahan dengan Quran. Bukan itu tujuan. Bela Quran, Quran akan bela kita. Terakhir mungkin karena si banyak di situ, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Samud hingga memotong jantung-jantung dalam tubuh-tubuh mereka sampai akhirnya semua binasa? Coba bayangkan, Pak, itu suara yang menggelegar yang membuat kaum Samud yang paling kuat itu, Pak, bukan main kuatnya itu kaum Samud. Batu itu, Pak, bisa ngangkat satu orang berapa, saking kuatnya. Saking kuatnya itu. Was-sama'i zatul buruj wal yawmil ma'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Di situ ashabul ukhdud itu kaum Samud yang perkasa, hebat, tapi suara yang menggelegar yang menghancurkan dia. Dan seterusnya ini, bagaimana Nabi Lut dijungkir itu, yang dari bawah naik ke atas, yang dari atas
turun ke bawah, diputar itu. Apa yang sulit bagi Allah kalau Allah ingin hukum kita? Hilang semua hafalan kita, hilang semua keberkahan ibadah kita. Kita biasanya bangun subuh tidak bisa bangun, tidak bisa tahajud, tidak bisa puasa Senin Kamis. Yang pernah damai dengan istrinya terbongkar semua itu. Apa yang terjadi? Saking benci sampai berujung dalam sebuah pengadilan, jatuh talak. Apa yang terjadi? Dosa dan maksiat. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Kita semua butuh dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mari kita mengamalkan doa ya ditulis oleh Imam Syekh Abdullah Umar di kitabnya itu. Perbanyak doa-doa ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi. Saya akui dosaku ya Allah, la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan saya juga menganjurkan baca doanya Abu Bakar. Abu Bakar menangis datang pada Rasulullah. Abu Bakar ahli ibadah tapi dia menangis dosanya. Lalu Nabi ajari Abu Bakar baca doa ini. Apa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur. Coba bayangkan manusia paling mulia sesudah Nabi tetap disuruh menangis dengan dosanya. Abu Bakar Pak, manusia paling suci sesudah Nabi, tapi tetap dia menangis. Setiap dia tasyahud awal, Nabi ajarkan Abu Bakar baca di tasyahudmu itu. Karena itu saya tidak suka nanya mohon maaf yang jadi imam. Jangan terlalu cepat itu, kalau tasyahud awal langsung ada di atas, ada doa di situ. Sebelum berdiri ada doa minimal ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru berdiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.